in Pendidikan. Present by Group 1. Members of the group: Fathia, Melinda, Ricky, and Yessie. Komponen pendidikan adalah unsur-unsur yang membentuk satu sistem pendidikan yang efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, komponen pendidikan meliputi berbagai aspek yang saling terkait, seperti tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, lingkungan, metode pendidikan, materi pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, kurikulum, silabus, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran dan pengajaran. Tujuan ini menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan di berbagai tingkatan. Tujuan pendidikan mencakup berbagai aspek, antara lain pembentukan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Membentuk pola pikir yang positif seperti rasa percaya diri, keingintahuan, dan semangat belajar sepanjang hayat. Tujuan pendidikan juga dapat disesuaikan dengan konteks budaya, sosial, dan kebutuhan masyarakat, seperti menyiapkan warga negara yang bertanggung jawab, inovatif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Kedua, yaitu peserta didik. Peserta didik adalah individu yang menjadi fokus utama dalam proses pendidikan. Mereka adalah subjek aktif yang berperan dalam menerima, memahami, dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi masing-masing, seperti siswa atau mahasiswa yang bertugas belajar dan berkembang sesuai potensi mereka. Peserta didik bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga mitra dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis dan efektif bersama pendidik. Selanjutnya ada pendidik. Pendidik adalah individu yang berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan pemberi inspirasi dalam proses pembelajaran. Adapun komponen pendidikan yang meliputi pertama, kualifikasi dan kompetensi. Seorang pendidik harus memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang apa yang akan diajarkan, serta kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang kedua, ada peran dan tugas. Pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan membangun karakter peserta didik. Lalu yang ketiga, ada metode dan strategi. Pendidik harus mampu memilih metode dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Yang terakhir ada sikap dan karakter. Pendidik harus memiliki integritas, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan pendidikan adalah segala hal yang dimana siswa sangat mempengaruhi cara mereka belajar. Lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi seorang anak, di mana orang tua memberikan contoh dalam bersikap, membantu anak belajar dengan menyediakan waktu, dukungan, dan alat seperti buku dan tempat belajar yang nyaman. Lalu ada lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat utama anak belajar secara formal. Hal ini mencakup fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, serta hubungan dengan guru dan teman-teman. Semua ini mendukung proses belajar agar lebih terarah dan menyenangkan. Lalu ada lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat anak belajar dari pengalaman nyata, seperti mengikuti kegiatan sosial, tradisi budaya, atau kegiatan di lingkungan sekitar lainnya. Hal ini sangat membantu anak memahami nilai-nilai, norma, dan keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk mencapaikan materi kepada peserta didik. Yang nomor 1 ada metode ceramah pendidik. Penyampaian informasi secara lisan kepada peserta didik. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan dalam jumlah besar. Berikut ada nomor 2. Nomor 2 metode diskusi pendidikan dan peserta didik. Berinteraksi secara aktif dalam dibentuk diskusi untuk mendalami materi. Metode ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Pendidik menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu aktivitas atau eksperimen. Metode ini efektif untuk pembelajaran keterampilan praktis. Yang keempat ada metode tanya jawab.
Pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk merangsang pemikiran dan partisipasi aktif. Metode ini dapat membantu mengevaluasi pemahaman peserta didik. Yang nomor 5 ada metode pembelajaran kelompok. Nah, metode pembelajaran kelompok bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Metode ini membantu mengembangkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Yang keenam ada metode proyek. Metode proyek itu peserta didik bekerja dan proyek jangka panjang yang melibatkan penelitian, perencanaan, dan presentasi. Metode ini membantu mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan pemecahan masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan atau materi pendidikan mencakup semua informasi konsep dan keterampilan yang diajarkan kepada peserta didik. Yang nomor 1 ada teori dan konsep, penjelasan tentang prinsip dasar dan teori yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua ada fakta dan data, informasi faktual dan data yang relevan dengan topik yang dipelajari. Yang ketiga ada keterampilan praktis, latihan dan demonstrasi untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat ada studi kasus, analis dan diskusi tentang kasus nyata untuk menerapkan teori dan konsep yang dipelajari. Yang kelima atau yang terakhir ada latihan dan tugas, latihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan adalah sarana yang digunakan untuk mendukung proses belajar. Yang pertama ada alat tulis dan buku. Contohnya buku teks, buku latihan, dan alat tulis dasar yang digunakan untuk mencatat dan belajar. Yang kedua ada media digital, seperti komputer, tablet, dan proyektor yang digunakan untuk menyampaikan materi secara interaktif dan menarik. Yang ketiga ada laboratorium. Laboratorium adalah fasilitas untuk melakukan eksperimen praktis seperti laboratorium sains, komputer, atau bahasa. Yang keempat ada perpustakaan. Perpustakaan adalah sumber daya yang menyediakan akses buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya untuk penelitian dan pembelajaran. Yang kelima ada ruang kelas yang nyaman. Ruang kelas yang dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, dan AC untuk mendukung lingkungan belajar yang kondusif. Yang keenam ada alat peraga. Alat peraga itu seperti model, diagram, dan alat peraga lainnya yang membantu peserta didik memahami konsep abstrak secara visual. Dengan menggunakan metode yang tepat, materi yang relevan, serta alat dan fasilitas yang memadai, proses pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, dan membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang mereka inginkan. Tentang kurikulum dan silabus, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proses belajar mengajar. Kurikulum fokus pada keseluruhan program pendidikan, mencakup semua mata pelajaran dan aspek pengajaran. Menjelaskan tentang silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang lebih rinci dari kurikulum, yang mengatur apa yang akan dipelajarin dan diajarkan selama periode tertentu. Misalnya, 1 semester atau 1 tahun ajaran. Silabus mencakup beberapa komponen, utamanya antara lain yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman untuk merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan membantu mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan 2, materi yang akan dipelajari. 3, metode pembelajaran. 4, waktu pembelajaran. Dan silabus ini fokus pada rincian pembelajaran untuk satu mata pembelajaran, merupakan bagian dari kurikulum.
Saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan adalah proses untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembelajaran telah tercapai. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa, guru, serta pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam evaluasi pendidikan, yaitu tujuan evaluasi menilai pencapaian kompetensi siswa, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, membantu pengambil keputusan dalam pembelajaran, misalnya untuk remedial atau pengayaan. Dan di sini ada jenis-jenisnya. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa, biasanya melalui tes harian, kuis, atau tugas. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa, misalnya melalui ujian terakhir semester atau proyek akhir. Evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh sebelum proses pembelajaran dimulai. Evaluasi prediktif dilakukan untuk memprediksi kemampuan siswa di masa depan berdasarkan data saat ini. Metode evaluasi, tes tertulis ujian yang berisi soal, pilihan ganda, esai, atau tes objektif. Penilaian kerja mengukur kemampuan siswa dalam penyelesaian tugas atau proyek praktis. Portofolio, kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian pelajar mereka. Observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku dan keterampilan siswa selama pembelajaran. Tes penilaian kuantitatif, menggunakan angka atau skor untuk menilai hasil belajar, misalnya melalui ujian. Kualitatif, menggunakan deskripsi atau narasi untuk menilai keterampilan, sikap, atau proses pembelajaran siswa. Pentingnya evaluasi, yaitu memberikan informasi bagi guru untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya, menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, membantu siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dalam materi yang dipelajari. Evaluasi yang efektif harus adil, objektif, dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Thanks for watching. ご覧いただきありがとうございます。